Terima kasih Ibu Tiwi. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Direktur Standarisasi Pangan Olahan Badan POM atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan untuk sharing materi terkait registrasi untuk SPPIRT. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu ya peserta advokasi dan sosialisasi peraturan di bidang pangan olahan. Mohon maaf sedianya materi ini akan disampaikan oleh Ibu Koordinator kami, tapi karena ada acara yang tidak bisa ditinggalkan, mohon izin kami untuk mewakili. Baik, lanjut saja ya. Untuk agenda ada pendahuluan, kemudian perizinan SPPIRT melalui OSS RPA. Tadi saya sedikit mendapat informasi katanya ini peserta kebanyakan dari Dinas Kesehatan ya. Mungkin sudah tidak asing lagi ya untuk Bapak Ibu di Dinas Kesehatan, tapi mungkin tadi ya seperti disampaikan Ibu Yeni untuk terkait SPPIRT melalui OSS RPA ini masih bayi juga, jadi mungkin ada beberapa kendala yang masih ditemui. Kemudian nanti yang terakhir terkait pengawasan dalam rangka perizinan SPPIRT. Lanjut. Lanjut untuk pendahuluan. Dasar hukum untuk registrasi produk pangan olahan IRT itu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Kemudian ada yang terbaru ya, ada UU Cipta Kerja yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Kemudian peraturan turunannya adalah PP 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, di mana semangatnya adalah memudahkan pelaku usaha sehingga untuk SPPIRT di PP 5 ini banyak kemudahan yang diberikan untuk pelaku usaha, salah satunya SPPIRT terbit dalam waktu 1 hari, yang kemudian pelaku usaha wajib memenuhi komitmen dalam jangka waktu 3 sampai 6 bulan. Kemudian juga terkait PP 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan. Kemudian peraturan teknisnya ya di Perbepom nomor 22 tahun 2018 ini akan segera direvisi, baru kemarin dilakukan konsultasi publik, tetapi untuk saat ini masih menggunakan Perbepom nomor 22 tahun 2018 terutama untuk jenis pangannya ya. Kemudian peraturan Badan POM nomor 10 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor obat dan makanan. Jadi di sini jika ingin melihat misalnya KPLI apa saja yang bisa masuk SPPIRT bisa dilihat pada Perbepom nomor 10 tahun 2021. Lanjut. Untuk perizinan berusaha untuk IRTP pada di PP 5 nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, ini bisa dilihat pada batang tubuh ya pasal 120 untuk ayat 4-nya, yaitu perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2 untuk pangan olahan industri rumah tangga yang diproduksi oleh UMK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau kita pakai flavor, Jadi perizinan berusaha untuk pangan olahan industri rumah tangga yang diproduksi oleh UMK merupakan bagian dari perizinan pada sektor obat dan makanan. Lanjut. Ada sedikit perubahan ya dari SPPIRT yang sebelum OSS RPA atau sebelum adanya PP 5 dengan yang sesudah adanya PP 5. Kalau dulu sebelumnya kita sebutnya sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, walaupun sama kita sebutnya SPPIRT, yang sekarang adalah sertifikat pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga. Ada perbedaan istilah, ada perbedaan juga dari alur pendaftarannya.
Kalau dulu mungkin bisa 3 sampai 6 bulan baru terbit ya. Kalau sekarang melalui oss.go.id atau OSS RPA itu 1 hari terbit karena masuknya risiko menengah rendah. Jadi pelaku usaha harus memenuhi komitmen SPP IRT terbit dulu 1 hari, kemudian baru mengikuti pemenuhan komitmen. Lanjut. Tadi seperti sudah saya sampaikan, izinnya adalah menengah rendah. Jadi perizinannya berupa NIB, jadi harus memiliki NIB dulu. Kemudian ada sertifikat standar berupa pernyataan mandiri. Nanti kalau SPPIRT-nya terbit itu bisa dilihat di lembar kedua dari SPPIRT yang terbit di OSS RPA. Ini juga ruang lingkup perizinannya masuk ke PPUMGO ya, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Jadi di OSS RPA-nya yang dipilih nanti juga PPUMGO. Standar perizinannya terdapat dalam Perbepom nomor 10 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor obat dan makanan. Nanti dilihat di lembaran yang pangan olahan. Standar lain masih ya menggunakan Perbepom nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Kemudian untuk sarana juga masih menggunakan peraturan di tahun 2012 tentang cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga. Begitu juga pemeriksaan sarana yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota masih menggunakan peraturan di tahun 2012. Saat ini juga masih berproses untuk revisi menyesuaikan dengan PP 5 ya. Kemudian terkait standar terkait label dan iklan pangan mengikuti peraturan yang berlaku, mungkin kemarin sudah ada ya materinya di hari sebelumnya. Kemudian juga standar keamanan pangan produk mengikuti peraturan yang berlaku. Lanjut. Terkait standar pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga atau yang kita sebut SPP IRT, ini merupakan sertifikat pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga, baik pendaftaran baru maupun pendaftaran ulang. Jadi untuk yang SPP IRT sudah terbit sebelum OSS RPA, tapi saat ini sudah expired, harus mendaftar lagi di OSS RPA. Prosesnya sama seperti pendaftaran baru. Baru nanti setelah yang mendaftar OSS RPA ini, kemudian dengan waktu 5 tahun expired di OSS RPA-nya, baru nanti ada perpanjangan. Jenis pangan olahan yang sesuai dengan peraturan Badan POM tentang pedoman penerbitan SPP IRT. Ini tadi yang Perbepom 22 tahun 2018. Kemudian pangan sejenis sesuai poin A itu merupakan produksi dalam negeri. Jadi kalau misalnya produk impor itu tidak bisa mendaftar SPP IRT ya, harus mendaftar tadi yang dijelaskan Ibu Yeni sebelumnya ya di Badan POM. Nah, kemudian untuk persyaratan umum, pelaku usaha bisa perseorangan, bisa juga badan usaha, tapi badan usaha yang untuk PT mungkin banyak yang bertanya, jadi memang untuk SPP IRT badan usaha yang bisa adalah bisa yayasan, koperasi, persekutuan komanditer atau persekutuan firma, tapi untuk PT itu saat ini tidak bisa mendaftar SPP IRT. Jadi kalau mau mendaftar ya berarti harus ke MD Badan POM. Kemudian pelaku usaha harus mengurus SPP IRT sesuai dengan lokasi usaha di kabupaten kotanya. Jadi misalnya saya dari Kabupaten Sleman ini pindah ke kota, misalnya ke Jakarta Timur. Nah itu harus mendaftarkan lagi karena ada perubahan lokasi. Sertifikat SPP IRT yang terbit keluar dari OSS RPA nanti ditandatanganinya oleh Kepala Dinas PMP TSP Kota Jakarta Timur, seperti itu. Pindah dari Sleman ke Jakarta Timur harus mendaftar lagi di OSS RPA. Kemudian
harus ada data pangan olahan IRT yang didaftarkan. Kemudian juga untuk pemenuhan komitmen harus membuat pernyataan mandiri, yaitu terkait mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Kalau misalnya sebelumnya sudah memiliki sertifikat, tetap bisa digunakan untuk penyuluhan keamanan pangan. Kemudian juga memenuhi persyaratan cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga atau CPPP-IRT. Ini nanti dibuktikannya dengan hasil pemeriksaan sarana oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dengan terpenuhinya level 1 atau 2. Kemudian memenuhi ketentuan label iklan, label dan iklan pangan olahan. Jadi di aplikasi pun di aplikasi sppirt.pom.go.id yang terintegrasi dengan OSS RPA, pelaku usaha harus mengupload label yang akan digunakan di produk pangannya. Persyaratan khusus ada rancangan label, kemudian mengacu pada peraturan Badan POM mengenai keamanan, mutu, manfaat, dan gizi pangan olahan industri rumah tangga. Sarananya juga mengacu pada peraturan Badan POM mengenai keamanan, mutu, manfaat, dan gizi pangan olahan industri rumah tangga. Selanjutnya terkait pengawasan, pengawasan dilakukan 3 bulan sejak SPP-IRT diterbitkan. Jika seluruh aspek belum terpenuhi, maka diberikan tenggang waktu untuk melakukan pemenuhan dalam waktu 3 bulan. Jadi misalnya setelah SPP-IRT terbit, 3 bulan kemudian ada pemeriksaan sarana dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, ternyata belum memenuhi persyaratan, belum masuk ke level 1 atau 2, pelaku usaha diberikan kesempatan untuk memperbaikinya maksimal dalam waktu 3 bulan sejak dikeluarkan hasil pengawasan ya dari Pemda Kabupaten Kota. Baik, lanjut. Ini adalah perbedaan ya yang sebelumnya yang belum melalui OSS RPA dan setelah pendaftaran SPP-IRT melalui OSS RPA. Dulu melalui OSS juga ya, atau bisa juga datang ke Dinas PMPTSP, kemudian ada penerimaan permohonan SPP-IRT, ada evaluasi. Jadi kalau dulu harus memenuhi dulu, sudah punya sertifikat penyuluhan keamanan pangan dengan nilai minimal 60, kemudian sudah ada hasil pemeriksaan sarana, kemudian ada penerbitan rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Kalau sekarang waktunya lebih cepat, jadi melalui sistem permohonan pemohon SPPRT bisa login ke website OSS RPA, oss.go.id, atau datang ke Dinas PMPTSP. Nanti juga di PMPTSP pun akan masuk ke OSS RPA, jadi dari petugas Dinas PMPTSP hanya akan mendampingi, tapi semuanya melalui sistem. Dan kalau sudah punya NIB, masuk ke BPUMku, kemudian juga nanti akan terkoneksi dengan sppirt.pom.go.id, kemudian mengunggah data produk, kemudian upload rancangan labelnya, dan juga pernyataan komitmen. Kalau semua lengkap, SPPIRT terbit 1 hari, tapi pelaku usaha harus memenuhi komitmen dalam jangka waktu 3-6 bulan, tadi yang sudah saya sampaikan, mengikuti penyuluhan keamanan pangan, kemudian memenuhi persyaratan CPPB-IRT-nya, dan memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan. Ini akan diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ya, melalui aplikasi sppirt.pom.go.id. Lanjut. Selanjutnya adalah perizinan SPPIRT melalui OSS RPA. Setelah adanya PP 5, maka perizinan wajib melalui OSS RPA. Kami kembangkan aplikasi sppirt.pom.go.id ini menyesuaikan dengan standar perizinan terbaru. Lanjut. Untuk tingkat risiko SPPIRT semuanya masuk di risiko menengah rendah, yaitu tadi persyaratannya adalah adanya NIB, kemudian juga sertifikat standar berupa pernyataan mandiri. Lanjut.
Nah, ini adalah alur penerbitan SPP IRT ya di aplikasi. Setelah pelaku usaha mempunyai NIB, NIB-nya terbit, kemudian mengajukan pengajuan SPP IRT. Nah, harus selalu masuknya dari oss.go.id. Kemudian pengisian data pelaku usaha, nama usaha, diisi lengkap, kabupaten kota, alamat lengkap, nomor KTP. Kemudian input data produk, pilih jenis produk pangan, kemudian pilih nama produk pangan, semuanya diisi ya, pilih jenis kemasan, semuanya ada di aplikasi, tinggal memilih, mengisikan komposisi, diisi dengan lengkap. Kemudian proses produksi, kemudian juga cara penyimpanan, masa penyimpanan, nah juga diisikan ini adalah produk yang keberapa. Kemudian input label, nanti ada checklist untuk menjawab iya atau tidak, harus semuanya lengkap ya, baik di label maupun di checklistnya ada nama produk, kemudian komposisinya juga lengkap, ada berat bersih. Nah untuk halal saat ini ketika masih menjawab belum atau tidak, itu masih bisa lolos SPP IRT-nya. Tapi kedepannya kalau memang sudah habis ya masa tenggangnya, udah wajib harus memiliki sertifikat halal. Kemudian harus mencantumkan nama dan alamat IRTP, kemudian tanggal dan kode produksi, kemudian mengisikan keterangan kadaluarsa. Jika ada harus mengisi asal-usul bahan pangan tertentu, kemudian informasi nilai gizi. Nah, informasi nilai gizi ini untuk UMK bisa melihat ya di peraturan Badan POM yang untuk IMG yang untuk UMK. Tapi jika tidak ada di lampiran Perbipom tersebut, masih bisa terbit SPP IRT-nya. Kemudian juga jika ada mengisikan keterangan lainnya dan mengisikan keterangan lain yang dicantumkan pada label. Kemudian sistem akan menganalisis apakah SPP IRT bisa diterbitkan. Jika ya, maka SPP IRT bisa terbit. Tetapi jika tidak, ini adalah logik penolakannya. Karena SPP IRT tidak bisa simpan dingin, maka kalau produknya frozen, atau misalnya yang banyak itu, sekarang ada bakso, itu kan UMKM atau di rumah bisa memproduksinya, tapi izinnya tidak bisa SPP IRT. Kadang pelaku usaha itu ngepas-ngepasin nih di aplikasi, sebenarnya nggak bisa SPP IRT, sebenarnya simpan dingin, tapi di aplikasinya dibilangnya disimpan di suhu kamar, maka nanti SPP IRT bisa terbit. Tapi ketika verifikasi oleh Dinas Kesehatan untuk produk yang simpan dingin, simpan beku, akan dilakukan pembatalan. Kemudian juga untuk minuman langsung minum itu atau minuman cair itu tidak bisa SPP IRT. Yang bisa di SPP IRT adalah minuman serbuk. Kalau misalnya ada minuman cair nanti akan ditolak oleh sistem. Kalau misalnya lolos nanti akan dibatalkan oleh Dinas Kesehatan. Diberikan rekomendasi pembatalan oleh Dinas Kesehatan dan akan dibatalkan oleh Dinas PMPTSP. Kemudian memiliki masa simpan kurang dari 7 hari, itu tidak perlu izin SPP IRT, misalnya ada jajan pasar, kadang ada yang mendaftarkan di SPP IRT, maka akan tertolak ya, karena memang untuk SPP IRT itu untuk yang memiliki masa simpan 7 hari atau lebih. Kemudian jika labelnya tidak lengkap, ini yang banyak di SPP IRT itu yang tidak ada kode produksi, kemudian mungkin tidak ada tanggal kadaluarsa, itu nanti akan ditangguhkan sementara. Bapak Ibu pelaku usaha atau mungkin dari Dinas Kesehatan yang mendampingi bisa memberikan informasinya. Nah, nanti kalau yang untuk ditangguhkan karena kekurangan label ini setelah 24 jam pelaku usaha bisa mengupload lagi label yang benar. Seperti itu. Lanjut.
Ini alur penerbitan SPP IRT pada OSS RPA. Jadi pemohon SPP IRT login ke sistem OSS atau datang ke Dinas PMPTSP, menginput kelengkapan data di OSS ya. Ini kalau belum memiliki NIB. Setelah memiliki NIB, kemudian membuat permohonan PP Ungu untuk SPP IRT. Nah, klik link pemenuhan komitmen di OSS sehingga akan diarahkan ke aplikasi sppirt.pom.go.id untuk pengajuan produk baru. Pemohon tidak perlu login di aplikasi sppirt.pom.go.id apabila data NIB-nya sudah tersimpan di aplikasi SPPIRT. Pemohon dengan data NIB belum pernah terdaftar, ini biasanya yang mendaftar pertama kali dalam aplikasi sppirt.pom.go.id wajib melengkapi datanya di sppirt.pom.go.id. Kemudian pemohon menginput data produk, kemudian mengunggah rancangan label dan pernyataan komitmen. Untuk pernyataan komitmen ini tinggal di copy paste dari aplikasi ya, kemudian di print atau ditulis tangan, kemudian ditandatangani dan diupload lagi. Permohonan SPP IRT secara otomatis akan divalidasi oleh sistem dan nomor PIRT akan tergenerate secara otomatis dari data yang diinput oleh pelaku usaha. Kemudian penerbitan SPP IRT dalam waktu 1 hari. Kalau semua data lengkap seperti itu. Nah, beberapa update untuk komponen untuk penomoran PIRT ini jenis pangan. Kalau dulu 15 kategori jenis pangan, saat ini yang di aplikasi OSS RPA itu ada 11 jenis kategori ya. Ada 11 kategori jenis pangan. Ada beberapa perubahan. Ini menyesuaikan seperti untuk ketentuan pendaftaran pangan segar. Mungkin dulu seperti baik. Kalau bumbu misalnya merica yang butiran, nah itu masuknya ke pangan segar. Mungkin dulu masih bisa SPP IRT, sekarang masuknya pangan segar asal tumbuhan ya. Kemudian juga ada disesuaikan dengan penggolongan di kategori pangan dan terkait dengan pengembangan aplikasi dan integrasi dengan OSS. Kemudian juga di kode kabupaten, kalau dulu mengikuti BPS, sekarang mengikuti Kemendagri. Lanjut. Nah, ini 11 jenis pangan dan contohnya ya di produk IRT. Pada intinya adalah yang kering dan risikonya rendah, misalnya daging ya berarti yang daging kering, abon, dendeng, seperti itu. Yang suka salah mungkin misalnya minuman serbuk dan botanikal. Jadi kalau ini yang boleh adalah yang serbuk saja, kemudian juga tidak ada klaim kesehatan. Misalnya jahe serbuk, kemudian komposisi lain ada gula, tapi ada klaim kesehatan mungkin bisa menurunkan misal menurunkan kolesterol, nah itu tidak bisa. Untuk SPP IRT tidak ada klaim kesehatan. Seperti ini, jadi ada 11. Ini contoh SPP IRT, jadi SPP IRT yang legal adalah yang terbit dari OSS RPA. Tidak boleh langsung print dari sppirt.pom.go.id karena harus 2 lembar dan itu harus di-download dari oss.go.id. Lanjut. Selanjutnya adalah terkait pengawasan dalam rangka perizinan SPP IRT. Lanjut, aliran file SPP IRT dari OSS. Setiap SPP IRT yang terbit di OSS akan dikirimkan kembali ke aplikasi SPP IRT. Di aplikasi SPP IRT, file ini akan menjadi database untuk keperluan pengawasan, baik pengawasan dalam rangka perizinan atau pengawasan post market. Untuk saat ini, Bapak Ibu di Dinas Kesehatan sudah bisa melihat SPP IRT yang terbit melalui aplikasi sppirt.pom.go.id. Sudah kami berikan akunnya ya. Kemudian untuk kedepannya juga database ini juga akan diinformasikan kepada konsumen sehingga mengetahui produk IRTP yang sudah melakukan pendaftaran. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya di BPOM ada cek BPOM, nanti kedepannya akan ada cek IRTP. Tapi masih dalam pengembangan. Lanjut, nah untuk pengawasan, jadi tadi SPP IRT terbit,
tetap harus memenuhi komitmen ya 3 bulan sejak SPP IRT diterbitkan. Yang pertama adalah mengikuti penyuluhan keamanan pangan dengan nilai minimal 60, kemudian tadi memenuhi persyaratan cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan sarana ya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kemudian juga memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan. Nah, ini akan ada verifikasinya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Jika belum, maka akan dilakukan pendampingan, diberikan waktu 3 bulan lagi untuk memperbaiki. Lanjut. Baik, untuk ini sudah yang terakhir, bahwa perizinan SPP IRT sudah dapat dilakukan melalui OSS dan terbit dengan timeline 1 hari, tetapi pelaku usaha wajib memenuhi komitmen dalam rangka penerbitan SPP IRT. Kalau tidak memenuhi komitmen nanti akan ada pembekuan ya. Kemudian pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, melakukan pengawasan dan memastikan pelaku usaha memenuhi komitmen yang sudah disampaikan, yang sudah ditandatangani dan diupload di aplikasi. Lanjut. Lanjut saja. Nah, oh ternyata kecil sekali ya. Ini mungkin kalau untuk acara seperti ini, webinar atau melalui Zoom, waktu terbatas, tetapi Bapak Ibu, baik pelaku usaha maupun Dinas Kesehatan, jika ada kesulitan terkait SPP IRT, bisa konsultasi melalui live chat. Setiap hari ada sekitar 6 petugas yang live di sppirt.pom.go.id yang akan menjawab pertanyaan terkait SPP IRT pada jam 8 sampai 16 pada hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 16. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan. Silakan jika nanti ada diskusi, waktu dan tempat kami kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.